Ya, Saudara, untuk mengetahui kondisi arus balik Lebaran, sudah ada rekan kami Auriga Agustina di gerbang tol Cikampek Utama Karawang. Ada Ramaditya Domas di tol Jatingaleh Semarang dan Rido Yahya di Simpang Kerang-Graksan Cirebon. Oke, kita ke gerbang tol Cikampek Utama dulu. Sudah ada reporter Auriga Agustina dan juru kamera Ilham Ilyas. Riga, selamat pagi. Bagaimana pantauan lalu lintas di sana? Apakah kepadatan masih terjadi? Ya, selamat pagi Reno dan juga Gracia. Kalau di gerbang tol Cikampek Utama, ini memang pada puncak arus balik sudah mulai terlihat adanya volume peningkatan kendaraan pada pagi hari ini, karena kalau kita bandingkan dengan kemarin pagi, kondisinya tidak sepadat ini bisa dilihat di layar kaca Anda. Bahkan di gerbang tol mulai terjadi antrian yang cukup panjang, bahkan mengular. Selepas dari gerbang tol, ini juga kondisi arus lalu lintas di jalur utama terpantau padat merayap. Padahal beberapa menit yang lalu ini kondisinya sempat ramai lancar. Bukan hanya di jalur utama, begitu juga di jalur kontraflow tadi sempat padat merayap, karena memang untuk saat ini kontraflow ini dengan dua lajur masih diberlakukan dari kilometer 70 hingga kilometer 47. Begitu juga dengan penerapan one way dari kilometer 414 Kali Kangkung Semarang hingga kilometer 72 hingga pagi ini terus masih diberlakukan. Nah, kalau kami lihat kepadatan atau kemacetan ini terjadi hingga kilometer 47. Ada sejumlah penyebab terjadinya kepadatan arus lalu lintas pada pagi hari ini. Di antaranya karena memang kawasan Karawang atau Cikampek Utama ini tengah diguyur hujan, sehingga membuat jalanan ini menjadi licin dan menyebabkan terjadinya perlambatan kendaraan. Kemudian di sisi lain ini ada titik rawan kemacetan di kilometer 66. Ada pertemuan antara kendaraan yang datang dari tol Trans Jawa dengan kendaraan yang datang dari arah Bandung menuju ke arah Jakarta. Nah, kepadatan diperparah lagi dengan banyaknya pengendara yang memilih beristirahat di bahu jalan, yang ini akhirnya mengganggu pengguna jalan lain. Padahal seharusnya pengguna jalan ini beristirahat di rest area, tapi kalau dari pantauan kami memang sejumlah rest area pagi hari ini sudah penuh, seperti di rest area 52 dan juga rest area 47 mengarah ke Jakarta. Ini yang lagi-lagi kami ingatkan agar pengguna jalan ini beristirahat tidak terlalu lama di rest area, karena sebenarnya sebelumnya sudah ada imbauan agar pengguna jalan ini maksimal beristirahat di rest area ini hanya 30 menit sehingga bisa bergantian dengan pengguna jalan lainnya. Selain itu, di sisi lain pada hari ini diprediksi masih akan menjadi puncak arus balik. Kalau dari Jasa Marga sendiri ini memprediksi ada sekitar 1.200 kendaraan yang akan masuk dari tol Cikatama ini menuju ke Jakarta. Kendaraan yang datang dari arah tol Trans Jawa ini meningkat 4 kali lipat jika dibandingkan dengan arus lalu lintas normal. Jadi bisa dibayangkan, saudara, ini akan sepadat apa puncak arus balik pada siang hari ini. Nah, untuk itu bagi pengguna jalan ini kami ingatkan kembali untuk tetap jaga laju kendaraan Anda begitu, agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian pastikan kendaraan Anda dalam keadaan yang prima. Sementara demikian, Gracia dan juga Reno, kembali ke Anda di studio. Riga, terima kasih untuk informasi Anda langsung dari gerbang tol Cikatama. Kalau dari jalur tol kita sudah lihat bagaimana suasana. Kita bergeser ke jalur arteri, tepatnya di perempatan Kerang-Graksan, Kota Cirebon, Jawa Barat. Ada reporter Rido Yahya dan juru kamera Herman Prasetya di sana. Rido, bagaimana pantauan lalu lintas di perempatan Kerang-Graksan pagi ini? Ya, selamat pagi Reno, Gracia dan juga saudara. Kalau untuk di jalur arteri Cirebon, Jawa Barat ya, ini memang pandangan kami ini banyak sekali masyarakat atau pemudik yang melakukan arus balik, khususnya para pemotor. Ini banyak sekali ya, baik dari arah Jawa yang menuju ke arah Jakarta ataupun sebaliknya. Ini menariknya memang dari arah Jakarta yang menuju ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur pun tidak kalah ramai. Ini akibat dari dampak one way yang masih diberlakukan di kilometer 414 Kali Kangkung sampai ke kilometer 72 Cikampek, dan beberapa bus maupun kendaraan roda 4 mau tidak mau ini harus melalui jalur arteri. Kalau untuk prediksi, memang ini akhir pekan kemarin hingga hari Senin ini adalah puncak arus balik di jalur Pantura. Untuk data pun ini terus-menerus meningkat nih. Bahkan dari akhir pekan kemarin ini sekitar 117.000 pengendara atau pemudik yang melakukan arus balik di jalur Pantura ini melewati jalur Pantura arteri Cirebon. Dan sebaliknya memang dari jalur
Jakarta menuju ke arah Jawa Tengah, Jawa Timur juga masih terpantau padat. Dan tidak hanya dari arah jalur Pantura ini, baik dari pemudik yang melakukan arus balik maupun pemudik yang baru melakukan mudik, ini juga beberapa jalur lokal ini di tempat saya melaporkan. Dari arah Cirebon yang menuju ke arah Kuningan, Jawa Barat, ini pun tidak kalah padatnya, Gracia, Reno, dan juga saudara. Ini makanya diberlakukan beberapa rekayasa lalu lintas dari Satlantas Polres Cirebon Kota. Kalau tadi malam dilakukan beberapa rekayasa seperti penutupan atau penutupan jalur, khususnya dari arah kota dan juga Kuningan, ini memang diprioritaskan untuk para pemudik yang akan melakukan arus balik. Jadi dari arah Cirebon Kota ini diputar balikan di arah Terminal Harjamukti Cirebon, lalu sebaliknya dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah kota, ini diputar balikan di lampu merah bypass yang kurang lebih jaraknya ini 1 km dari sini. Adapun beberapa titik-titik yang menjadi rawan kemacetan, karena mengingat Cirebon ini banyak sekali persimpangan-persimpangan. Kalau dari arah Jawa saja, tadi saya hitung, ini ada sekitar 5 persimpangan. Ini yang menjadi salah satu titik macet. Kemudian juga adanya beberapa pasar tradisional. Ada pasar Mundu, kemudian di depan atau ke arah sana nantinya ada pasar Pleret atau salah satu pasar tradisional yang menjajakan oleh-oleh. Ini yang menjadi salah satu rawan titik kemacetan bagi para pemudik. Dan beberapa rekayasa lalu lintas juga dari Satlantas Polres Cirebon ini, karena mengingat banyaknya persimpangan atau juga putar balik, ini nantinya beberapa titik putar balik ini akan ditutup oleh Satlantas Polres Cirebon Kota, mengingat ini menjadi salah satu pencetus terjadinya kepadatan dan juga kemacetan. Kalau untuk hari ini memang diperkirakan dari Dishub juga masih akan terus meningkat, mengingat memang para pekerja maupun anak sekolah ini masuk hari Selasa, jadi hari Senin ini masih menjadi salah satu puncak arus balik khususnya di jalur Pantura. Sementara itu, Reno, Gracia. Ya, Rido Yahya melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Tampaknya tadi memang masih ada kepadatan karena Ya. menjelang hari libur ya. Lalu kita lanjut lagi memantau arus balik di Tol Jatingaleh Semarang, Jawa Tengah. Sudah ada rekan kami Ramaditya Domas dan juru kamera Hasto Aji. Rama, selamat pagi. Bagaimana pantauan situasi di sana saat ini? Ya, selamat pagi dari ruas tol Jatingaleh Semarang, Jawa Tengah, tempat di mana masuknya kendaraan atau mobil yang melintas dari arah Jawa Timur, Jawa Tengah menuju ke arah barat dan sekitarnya ini masih ramai. Dari data pihak kepolisian menyebutkan bahwa sudah ada 68.000 mobil yang melintas di ruas tol Semarang, tepatnya yang masuk gerbang tol Kalikangkung. Data ini diupdate per kemarin, ini sudah meningkat hampir 100% dari hari sebelumnya. Karena memang hari ini menjadi salah satu hari di mana puncak arus balik di kawasan tol Trans Jawa di ruas tol Semarang, tepatnya dari gerbang tol Banyumanik, dari gerbang tol Kalikangkung untuk masuk ke arah Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Sumatera, dan sekitarnya. Kami memantau memang banyak sekali kendaraan yang didominasi oleh plat dari luar Semarang, yang mana plat B mendominasi saat ini melintas di kawasan ruas tol Trans Jawa, baik itu dari atau masuk dari gerbang tol Banyumanik ataupun gerbang tol Kalikangkung. Dari pihak Polda Jawa Tengah juga menyebutkan bahwa angka saat ini rata-rata yang melintas mobil di kawasan gerbang tol Kalikangkung khususnya sudah ada lebih dari 3.000 per jamnya, dan ini memang sudah menjadi alasan bahwa one way itu masih akan terus diberlakukan dari gerbang tol Kalikangkung. Karena dari pemerintah sendiri menyebutkan one way masih belum tahu kapan akan berakhir, masih belum tahu kapan akan diakhiri, karena sejauh ini jumlah kendaraan yang melintas masih tinggi, masih rata-rata 3.000, dan ini masih menjadi salah satu alasan utama untuk bisa one way ini diberlakukan. Selain itu memang dari Polda Jawa Tengah dan pihak Jasa Marga Semarang melakukan one way lokal, ini juga sebagai upaya penguraian arus penumpukan kendaraan khususnya dari gerbang tol Banyumanik dan gerbang tol Kalikangkung. One way lokal ini diperpanjang dari gerbang tol Kalikangkung sampai ke belakang ke KM 459 tol Salatiga, yang ini kemarin per pukul 12 siang kemarin sempat diresmikan, sempat diurai kepadatan khususnya yang ada di gerbang tol Banyumanik. Akhirnya cukup efektif untuk bisa mengurai kepadatan yang ada di gerbang tol Banyumanik dan juga gerbang tol Kalikangkung. Dan one way lokal ini juga beberapa kali telah diterapkan khususnya pada arus mudik kemarin dan berhasil untuk bisa mengurai kepadatan. Dan saat ini kami juga telah memantau di beberapa titik khususnya di kawasan ruas tol Semarang, Salatiga, dan memang
kepadatan, penumpukan arus kendaraan yang tadinya terjadi di beberapa titik karena belum ada one way lokal oleh Polda Jawa Tengah, namun saat ini sudah berhasil diurai. Sebenarnya ada beberapa rekayasa yang dilakukan selain memang dilakukan one way lokal, one way nasional, juga nantinya akan ada diskon tarif tol dari gerbang tol Kalikangkung menuju gerbang tol Cikatama dari KM 414 menuju ke KM 72. Diskon tarif tol baru akan diberlakukan pada tanggal 17 sampai 19 April 2024 yang potongannya ini 20%. Hanya berlaku dari gerbang tol Cikatama menuju gerbang tol Kalikangkung menuju gerbang tol Cikatama, yaitu yang tadinya harga tol ini bisa mencapai Rp400.000 perjalanan, maka jika dipotong 20% ini bisa mencapai Rp320.000 dan ini cukup memudahkan bagi para pemudik yang hendak balik menuju ke arah Jakarta dan sekitarnya agar bisa mengurai kepadatan dan juga kemacetan yang ada di jalan khususnya di tol Trans Jawa kawasan Semarang, Jawa Tengah. Dari Semarang, Jawa Tengah kami kembalikan ke Gracia dan Reno di studio. Baik, Rama, terima kasih untuk informasinya langsung dari Jatingaleh dan sebelumnya ada rekan Rido dan Auriga. Terima kasih teman-teman, selamat kembali bertugas.